Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah hari ini, untuk mata kuliah jadwalnya, materinya tentang determinan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear ya, menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Hari ini kita bahas tentang determinan dari matriks. Lalu, apa itu determinan? Oke, sederhananya, determinan itu bisa dikatakan sebagai jumlah semua hasil kali elementer bertanda dari sebuah matriks. Contohnya matriks A gitu ya. Determinan dari matriks A biasanya disimbolkan dengan det A seperti ini, det A. Nah, sering juga disebut dengan determinan A atau bacanya determinan A. Sering juga dinotasikan dengan simbol seperti ini. Ada garis, A-nya 3 di tengahnya. Nah, ini contoh determinan dari suatu matriks. Nah, jadi hasil kali dari A11 dikali A22 dikurangi dengan hasil kali dari A12 dikali A21. Jadi hasil kali matriks menyilang ke bawah, ke sisi kanan, dikurangi dengan hasil kali matriks-matriks yang menyilang ke sisi kiri. Seperti itu. Nah, ini untuk matriks berordo 2 kali 2. Lalu yang berordo 3 kali 3 bagaimana? Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ya. Jadi hasil kali dari A11 dikali A22 dikali A33 ditambah dengan hasil kali dari A12 dikali A22 dikali, nah ini balik lagi ke sebelah sini, A31. Oke, ditambahkan dengan ini. Nah, ini temennya di mana? Temennya di sini. Nah, metode seperti itu kita sebut dengan metode atau aturan Sarus. Nah, aturan Sarus seperti ini ya. Nah, jadi untuk mempermudah, biar mudah kita ngalikannya, kita bisa membuat matriks bantuan di sebelah kanannya. Nah, matriks bantuan ini diambil dari kolom ke-1 dan kolom kedua dari matriks yang aslinya, matriks asalnya. Nah, contohnya di sebelah kanan ya, ada satu matriks A. Matriks A nilainya sekian. Nah, diminta untuk mencari determinannya. Nah, untuk mencari determinannya, sebenarnya kita bisa cari, tambahkan matriks bantuan, yaitu matriks dari kolom ke-1 dan kolom ke-2. Nah, kita bisa tambahkan 2, 3, 4, habis itu 0, min 2, 8. Nah, itu matriks bantuannya. Oke. Nah, kemudian tinggal dikalikan aja. Nah, jadi ini 2 dikali min 2 dikali 1 ya. Ini dari kelihatan. 0 dikali 5 dikali 4. Tuh ya. 1 dikali 3 dikali 8. 1 dikali 3 dikali 8. Oke, itu matriks yang ke kanan, menyilang ke kanan. Dikurangi dengan matriks yang menyilang ke kiri. Nah, kita lihat matriks yang menyilang ke kiri. Kita ngitungnya dari tengah boleh, dari 1 minus 2, 4 ini boleh. 1 minus 2, 4 dikalikan. Habis itu 8, 5, berarti temennya 2. Nih, 8, 5, 2. Nah, terus habis itu 1 temennya 3 dan 0. Nah, habis itu hasilnya nanti silakan dikalikan. Ini yang perlu dikalikan. Habis itu dikurangi. Nah, dikurangi, nanti akan menghasilkan seperti itu. Nah, aturan Sarus ini sayangnya hanya berlaku untuk matriks berukuran atau berordo 3 kali 3 saja. Jadi untuk matriks berordo yang lebih dari itu, bisa menggunakan metode lainnya. Salah satunya adalah metode reduksi baris. Dan di sini banyak ketentuannya ya untuk memakai metode reduksi baris. Nah, untuk yang pertama, jika matriks A adalah matriks bujur sangkar yang mengandung sebaris bilangan 0, maka determinan A adalah 0. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini punya atau ketemu matriks ya, ketemu matriks yang satu barisnya itu berisi angka 0 semuanya, maka bisa dipastikan bahwa nilai dari determinan matriks tersebut nilainya 0. Tuh. Nah, kedua, jika matriks A ini adalah matriks segitiga, nah baik segitiga bawah maupun segitiga atas ya, ada ketentuan sendiri.
Tuh, misalkan matriks A di sini adalah matriks segitiga atas, matriks B di sini adalah matriks segitiga bawah. Nah, untuk mencari determinan dari matriks segitiga ini, kita bisa memperolehnya dengan mengalihkan semua entry pada diagonal utama. Nah, diagonal utama yang mana? Yang ini. Nah, jadi kalau bentuknya udah segitiga atas atau segitiga bawah, kalau mau nyari determinannya, tinggal dikalikan aja matriks yang ada, elemen yang ada di diagonal utama. Seperti itu ya. Oke, kemudian determinan matriks A dapat ditransformasikan menjadi determinan A aksen. Nah, di mana A aksen ini adalah matriks segitiga. Baik itu segitiga atas maupun segitiga bawah, kita simbolkan dia sebagai A aksen. Nah, transformasi ini dapat dilakukan menggunakan operasi baris elementer. Nah, kita udah pernah beberapa kali yang mencoba beberapa soal menggunakan operasi baris elementer. Nah, tapi khusus untuk mencari nilai determinan ini ada hal-hal atau sifat-sifat yang berlaku. Yang pertama, jika matriks segitiga adalah matriks yang dihasilkan dari pertukaran dua baris matriks, maka nilai determinan matriks segitiga tersebut dikalikan dengan minus. Dikalikan dengan minus. Nah, jadi misalkan kita punya satu matriks nih. Habis itu matriksnya mau kita bikin 0 nilainya. Kita mau bikin 0, jadi mengharuskan kita untuk menukarkan dua baris. Nah, misalkan matriks A lah ini, katakan sebagai contoh ya. Nah, kita mau tukar baris ke 1 ke baris kedua. Nah, jadi kalau kita tukar nanti jadinya kan 3, min 2, 5. Habis itu baris keduanya jadi 2, 0, 1. Baris ketiganya jadi 4, 8, 1. Nah, determinannya nanti, ini wajib di depannya kita kalikan dengan minus 1. Nah, sesuai dengan aturan yang ke A ini. Gitu. Nah, aturan yang kedua, jika A atau matriks segitiga adalah matriks yang dihasilkan dari perkalian matriks A dengan suatu konstanta, misalkan konstantanya adalah 6, maka determinan dari matriks segitiga adalah 6 dikali determinan A. Nah, jadi harus dikalikan dengan determinannya. Misalkan sebagai contoh nih, kita mau mengubah barisnya menjadi 0, sehingga kita harus mengalihkan si 3 di sini dengan 1/3. Nah, kita dikalikan dengan 1/3. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita tulis, kita harus nulisnya di depannya harus dikalikan dengan 3. Nah, karena dikalikan dengan 1/3 ini kan sama dengan kita membagi baris kedua, kita bagi dengan 3. Nah, jadi pengalinya adalah 3. 3, terus habis itu ditulis matriksnya tadi apa. Sesuai dengan rumus yang sudah disiapkan atau sudah disiapkan itu. Nah, kalau itu per-peran ya. Kalau misalkan pembagian, kalau misalkan dikali pun juga sama. Misalkan kita punya satu matriks nih. Kita punya satu matriks, nilainya baris pertama nih, misalkan baris pertama nilainya 1/4, 0, 1. Kita mau ubah 1/4 ini jadi 1. Berarti kan otomatis kita harus mengalihkan baris pertama ini dengan 4. Nah, kalau kita mau tulis, kita juga harus tulis di depannya 4 dikali matriks baris pertama apa tadi yang sudah dikalikan dengan 4, baris kedua dan baris ketiga. Seperti itu. Nah, kemudian yang aturan yang ke C, jika matriks segitiga adalah matriks dari penjumlahan hasil kali dari suatu baris ke baris yang lain pada matriks A, maka determinan matriks segitiga itu sama dengan determinan matriks aslinya. Nah, misalkan di sini nih, kita mau bikin baris keempat, ini nilainya jadi 0. Berarti kalau di 0 kan harus dikurangi dengan min 4 ya, ditambah dengan min 4. Nah, min 4 kita bisa dapatkan dengan mengalihkan baris pertama dengan 2. Nah, jadi kan nanti rumusnya baris pertama dikali 2, nah, ditambahkan ke baris ke-3. Nah, ini ada perkaliannya, tapi kan nanti di sini ada operasi penjumlahannya dengan baris lain. Nah, maka dari itu nanti kalau bentuknya seperti ini, kita tidak perlu mengalihkan
di depan matriksnya ini sesuatu apapun, konstanta apapun kita nggak perlu kalikan. Jadi langsung aja kayak biasanya. Nah, biar lebih jelasnya lagi nanti kita masuk langsung ke contohnya ya. Nah, kalau kita udah ketemu nih, udah jadi matriks segitiga nih ya. Kalau kita udah ketemu dia jadi matriks segitiga, kita tinggal pakai ketentuan yang di sini tadi. Kalau matriks segitiga, kita tinggal cari determinannya dengan mengalihkan seluruh elemen pada diagonal utamanya. Oke, ini contohnya. Contohnya seperti ini tadi ya. Nah, di sini kita ubahnya ke matriks segitiga atas. Nah, untuk matriks segitiga atas atau bawah itu bebas. Jadi nggak ada ketentuan, seenaknya aja, seenaknya teman-teman di sini mau ngubahnya jadi matriks segitiga atas atau bawah, yang penting dia jadi matriks segitiga seperti itu. Nah, untuk yang atas, kita perhatikan yang atas dulu ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini kita mau ubah dia jadi matriks segitiga atas, otomatis kita ubah 3, 4, dan 8-nya menjadi 0. Nah, karena dia mau apa namanya? Diubah juga diagonal utamanya jadi satu-satu semua, maka dari itu kita harus ubah diagonal utamanya jadi satu-satu. Nanti kalau yang bawah ini nggak perlu diubah. Oke, nanti kita perhatikan deh yang atas sama yang bawah. Sorry, agak bingungin. Oke, jadi untuk yang pertama, biar angka 2 ini jadi 1, nah, kita kan harus kalikan dengan setengah. Nah, maka dari itu di sini ketentuannya, rumusnya, kita pakai rumus minus setengah dikalikan ke baris yang pertama. Nah, minus setengah ini dikalikan ke baris yang pertama. Nah, seperti ketentuan yang sebelumnya tadi, di slide sebelumnya tadi, kalau kita kalikan suatu baris dengan suatu angka, maka hasil determinannya harus dikalikan dengan angka tersebut. Nah, ini kan berarti sama dengan baris ke-1 dibagi 2 nih. Nah, berarti kita kalikan depannya dengan 2. Nah, di sini hasilnya udah dibagi dengan 2. Nah, untuk selanjutnya, nah ini kan ada dikali minus 3, ada dikali minus 4. Cuma di sini kan udah campur sama penjumlahan nih. Nah, jadi untuk hasil selanjutnya, kita nggak perlu kalikan dengan apapun. Cukup yang udah ada tadi aja. Jadi nggak perlu dikalikan dengan min 3 atau dengan min 4. Karena di sini udah masuk penjumlahan. Tuh. Nah, kemudian di sini kita ngubah baris kedua nih. Baris kedua biar minus 2-nya ini jadi 1. Nah, kita kalikan dengan minus setengah atau kita bagi baris kedua ini dengan minus 2 biar hasilnya positif 1. Nah, karena kita bagi dengan minus 2, maka dari itu di sini hasilnya juga harus dikalikan dengan minus 2. Harus ada pengalinya minus 2 juga. Tuh, karena dibagi atau dikali gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita ngubah baris ketiga. Baris ketiga biar 8 ini jadi 0. Nah, baris ketiga biar 8-nya jadi 0, dilakukan operasi seperti berikut. Minus 8 kali baris kedua ditambahkan ke baris ketiga. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa nggak diubah sekalian? Kalau mau ubah juga nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, ya, jadi misalkan kita mau ngubah 13 jadi 1, kan kita otomatis harus mengalikannya dengan 1/13. Nah, otomatis nanti di depannya juga harus ditambahkan dengan 13. Sama aja kan hasilnya? Sama aja. Akhirnya 52. Nah, kemudian untuk yang bawah ini agak berbeda. Kalau yang atas tadi kita ubah semuanya diagonal utama jadi 1 dikali 1 dikali 1 ya. Nah, kalau yang bawah ini kita tidak perlu mengubah diagonal utamanya menjadi 1 seperti itu. Nah, tapi hasilnya sama aja. Nanti kalian bisa perhatikan sendiri. Nah, kalian mau pakai cara yang mana, itu senyamannya kalian aja. Yang penting nanti ketemu hasil akhirnya. Senyamannya aja. Jadi, mau dibikin 1 dulu boleh, mau nggak dibikin 1 juga nggak masalah. Toh ini caranya juga sama, jumlahnya juga sama. Nah, kalau misalkan nggak pengen ngubah jadi 1, otomatis kita hanya perlu mengubah 3, 8, dan 4-nya ini menjadi 0. Gitu. Ya, bisa dipahami. Oke, kemudian, nah ini ada teori lain, nanti bisa dipelajarin sendiri. Ini akan membantu kalau ada satu soal pemecahan ya. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat fungsi determinan. Nah, ini juga bisa dilihat-lihat nanti misalkan di tengah mengerjakan ada kesulitan,
bisa dilihat di bagian sini. Kemudian ini adalah sifat yang lainnya. Jika matriks A ini adalah matriks bujur sangkar, maka A itu dapat diinverskan. Jika dan hanya jika determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Nah, di matriks A itu punya nilai inverse kalau determinannya enggak 0. Nah, jadi kalau determinannya udah 0, maka bisa dipastikan itu matriksnya tidak punya nilai inverse. Seperti itu. Nah, kemudian ada selanjutnya ekspansi kofaktor. Nah, ini adalah salah satu metode lain untuk mencari nilai determinan. Cara lain untuk mencari nilai determinan. Nah, di sini nanti ada beberapa simbol yang harus diperhatikan ya. Ada M, ada C. Nah, M di sini adalah bisa kita sebut sebagai minor entry. Kalau C ini kita bisa sebut sebagai cofactor entry. M adalah minor entry, C adalah cofactor entry. Gitu. Nah, misalkan nih, di sini ada ditanyakan M11. Nah, M11 kita bisa lihat dari A11 juga. Nah, bagaimana cara mencari minor dari kolom baris ke-1 kolom ke-1? Nah, kita tinggal lihat bagian atau elemen A11, kita coret lurusnya. Nah, ini adalah minor entry dari baris pertama, kolom pertama. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang sebelahnya nih, ada M32. M32 di mana? M32 ada di sini. Nah, kita cari minor entry-nya. Tinggal dicoret aja yang lurusnya. M32. A32, sorry. Berarti hasil akhirnya ya ini. A11, A21, A13, A23. Nah, contoh lain nih, misalkan kita mau cari M23. M23 di sini ada di sini posisinya, berarti kita coret aja sekian. Nah, matriksnya berarti nanti isinya ya A13, A12, A31, A32. Kayak gitu ya. Cukup mudah. Kemudian di sini kita mau cari kofaktornya. Kofaktor dari C11. Nah, untuk mencari kofaktor dari C11, ini kita bisa ada rumusnya juga, udah ada ketentuannya. Kita harus melakukan mengalihkan atau memangkatkan -1 dipangkatkan dengan jumlah dari kolom dan barisnya. Nah, jadi kalau di sini 1, berarti pangkatnya ya 1 tambah 1. Kalau yang dicari C22 berarti ya -1 dikali 3 ditambah 2. Kalau yang dicari C41 misalkan, berarti ya -1 dipangkatkan dengan 4 ditambah 1. Seperti itu. Jadi menyesuaikan baris dan kolomnya ya. Nah, kemudian setelah -1-nya tadi dipangkatkan dengan jumlah kolom dan baris, dikalikan dengan minor entry-nya. Minor entry-nya yang tentunya juga minor entry 1, 1. Nah, nanti dihasilkan dengan, maka dihasilkanlah kofaktor dari C11. Nah, M11 ini apa? M11 ini apa? M11 itu hasil kalinya ya. Hasil kali ini dikurang dengan hasil kali ini. Sama kayak kita waktu nyari determinan di awal-awal tadi. Matriks berordo 2 kali 2. Tuh, nah biar gak ngambang, langsung aja ke contohnya. Oh, ini sama ya? Oh, beda. Beda. Oke. Di sini kita punya satu matriks nih. Ada satu matriks di sini. Nah, di sini kita mau cari minor entry untuk A11. Nah, A11 berarti seperti ini ya caranya. Udah jelas banget nih. Nah, ini tinggal dikali aja. 5 kali 9 tadi berapa? 45. 8 kali 6, 48. 45 dikurangi 48, hasilnya -3. Itu nilai M11. M11. Nah, kemudian cari kofaktornya langsung aja. Nah, karena yang dicari adalah 1 kolom pertama baris pertama, berarti ya -1 dipangkatkan dengan 1 ditambah 1 dikalikan dengan hasil minor entry-nya tadi, -3. Nah, hasilnya sekian. Seperti itu ya. Nah, kemudian dicari juga nih A12, A13. Nah, kalau kita lihat nih di sini sama-sama baris pertama. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilai determinannya? Nah, ini ada. Tinggal ditambahkan aja. Nah, hasil yang di sini, yang disebutkan, hasil yang dihasilkan dari penjumlahan kofaktor-kofaktor yang sudah kita cari tahu tadi, itu disebut dengan
ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama pada matriks A. Nah, karena kita hanya cari tahu yang baris pertama aja. Tuh, baris pertamanya aja. A11, A12. Kalau kita lihat kan ya, depannya satu semua, artinya yang barisnya pertama semua. Nah, apakah ada kolom? Ada dong. Nah, di sini contohnya nih. Untuk yang pertama nih, mencari minor entry A12. Yang kedua, mencari minor entry A22. Yang ketiga, mencari minor entry A32. Nah, barisnya beda. Barisnya depan ya, 1, 2, 3. Tapi kolomnya kan sama, yang belakang, 2, 2, 2. Nah, hasil yang dihasilkan ini, kita bisa sebut dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua baris, ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua pada matriks A. Betul, karena yang dicari hanya yang di kolom 2. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, nanti hasilnya tinggal ikutin aja, di sini udah ada rumusnya. Yang perlu diperhatikan, ini tadi ekspansi baris ya. Yang ini ekspansi kolom. Begitu. Nah, selain itu ada matriks kofaktor dan adjoint. Nah, matriks adjoint di sini adalah matriks yang berisi dari hasil kofaktor-kofaktornya. Tuh ya, matriks yang berisi hasil dari kofaktor-kofaktor yang sudah dicari tahu sebelumnya. Oke, nah ini rumus untuk mencari inverse ya. Rumus untuk mencari inverse selain dengan metode-metode yang sudah pernah kita pelajari. Jadi bisa menggunakan determinan juga dengan adjoint. Oke. Nah, ini untuk tugasnya ya, untuk latihan juga. Ada 3 soal, silahkan dipilih 2 aja. Silahkan dipilih 2 aja. Jadi nggak usah repot-repot ngerjakan 3. Pilih 2 soal aja yang kalian rasa paling kalian pahami, yang paling kalian mengerti lah ya. Terserah mau kerjakan nomor 1 sama nomor 3 boleh. Mengerjakan nomor 2 sama nomor 3 boleh. Mengerjakan nomor 1 sama nomor 2 boleh. 2 soal aja dipilih. Nah, untuk nomor 1, di sini tugasnya mencari determinan dari matriks A menggunakan aturan Sarus. Aturan Sarus tadi yang miring-miring tadi ya. Nah, berarti kalau kayak gini nanti kita bisa tarik garis bantuan atau matriks bantuan 5, 0, 4. Kita tulis lagi nih barisnya, kolomnya ke 1 dan ke 2, 2 minus 1, 0. Nah, kita tinggal kalikan aja. Sret, 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 dikalikan, ditambahkan hasil perkaliannya. Kemudian yang ke kiri juga ini dikalikan. Oh, terus dikurangi hasil yang ke kiri. Begitu. Ya, itu untuk nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2, ini dicari menggunakan reduksi baris. Nah, untuk reduksi baris berarti kalian harus mengubah matriks B menjadi matriks segitiga. Nah, bebas. Mau diubah jadi matriks segitiga atas, boleh. Mau diubah jadi matriks segitiga bawah, juga boleh. Tuh. Kemudian yang nomor 3, ini diminta untuk mencari ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama pada matriks C. Nah, kofaktor sepanjang baris pertama. Nah, berarti kalau baris pertama yang dicari apa aja? Baris pertama berarti yang dicari ya A11, A12, A13. Nah, berarti nanti bisa dicarinya di sebelah sini nih. A11 kan ada di sini nih. Nah, berarti ini tarik ke sini. Dan matriks A12 ada di sini. Jadi dicoret ini. A13 ada di sebelah kanan. Nah, jadi coret sini. Ya, udah ada contohnya untuk matriks baris pertama. Jadi bisa lihat contohnya. Untuk contohnya berarti ya yang ada di sini nih. Oh, ekspansi baris. Ini ekspansi kolom. Ekspansi baris di sini ya. Nah, teruslah pilih yang mana aja boleh. Yang penting mau mencoba. Oke. Sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti ya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.